Bang Deo dulu deh, karena Bang Deo kan kalau memberikan tentang pemahaman hukum dia kan jelas, tuntas gitu ya. Karena aku sering juga ngeliatin Bang Deo YouTube-nya. Jadi aku ya boleh dibilang aku suka nih gue, jelas nih dia. Jadi gue malam ini gue kejar Bang Deo ada di sini, ya gue kejar ke sini malam-malam. Padahal gue sebenarnya lagi sakit. Dari tadi tuh gue sakit. Gue tanya, Bang ada waktu nggak Bang? Ada waktunya sedikit, ya gue datangin itu. Ngomong-ngomong tentang yang kejadian aku kemarin Bang, kejadian aku kemarin, sebenarnya aku dihajar di depan umum. Aku waktu itu lagi memakai baju adat yang aku pakai waktu itu, kebayanya adalah keraton Kuto, kebaya Kuto, dan bawahnya aku pakai songket dari Sumatera. Nah, aku berdiri di situ tidak hanya diwawancara, dan aku bersama orang film-filmnya Nikita Mirzani yang Sirik, Bang. Waktu itu premiernya film Nikita Mirzani Sirik. Nah, situ kita dikenakan wardrobe warna hitam. Dress code warna hitam. Nah, tiba-tiba aku lagi jadi sederetan pemain-pemain sama sutradara. Terus ada Bang Fahmi, ada aku. Kita baru sebagai Bang Fahmi, aku baru ngobrol. Tiba-tiba aku kaget, di sebelah kanan aku ada orang teriak di sana. Hei Tessa, anjeng lo gitu. Aku kaget dan aku nggak siap, jujur. Aku lagi melongo aja kerjaku situ Bang. Aku melongo aja tuh. Terus karena dia nunjuk muka aku, dia nyerang aku, nunjuk muka aku di situ. Nah, aku mungkin kalau yang itu. Terus aku lihat lagi itu kejadian selama di premier. Terus sampai rumah aku lihat wawancaranya dia. Aku di-share wawancaranya dia. Di situ dia bilang, satu, dia penggiringan opini. Dia bilang aku dua kaki. Dia kan pernah berantem sama Nikita Mirzani 6 tahun. Kok sekarang dia bisa dukung Nikita Mirzani? Jangan percaya kalian, ini orang pinter, ini orang pansos, ini orang main dua kaki gitu. Terus satu lagi, terus dia udah ngomong lagi, dia tuh nggak punya duit. Si Tessa, dia jelas banget, si Tessa itu nggak punya duit. Nggak mungkin dia menyebar 1000 tiket, bohong gitu katanya. Percaya sama gue tuh bohong, dia tuh nggak punya duit. Suruh dia ke rumah gue, ke Ragunan, minta duit ke gue, kan otomatis gitu. Otomatis itu aku merasa satu, harga diri aku sebagai wanita dilecehkan di depan umum, aku dimarah-marahin, aku diunjuk-unjuk, aku diserbu begini-begini Bang. Begitu-begitu, kalau dia nggak ditahan sama security sana, mungkin terjadi pergumulan. Karena di situ aku nggak siap, aku ya namanya aku diunjuk-unjuk, aku ngebalas. Untung aku dipegangin sama security juga, atau sama beberapa orang aku gak kenal. Aku dipegangin, dia dipegangin. Kalau nggak mungkin terjadi pergulatan, karena aku juga nggak terima diunjuk-unjuk gitu loh. Aku nggak kenal, aku jujur aku nggak kenal dia. Mungkin dulu pernah permasalahan dulu, itu pun orang lain. Aku di situ cuma menengahin dan menjadi saksi. Mungkin itu yang bikin dia dendam. Dan di situ pertanyaannya, dia ini siapa nih? Nggak kenal. Sampai sekarang nggak kenal. Enggak. Namanya nggak kenal. Satria namanya. Disebut aja Satria Mulia, katanya raja bangsawan. Oh ya. Iya. Ya itu berarti dia ini, si Satria ini kan? Iya itu. Sebut nama boleh Bang? Nggak boleh. Oh, dia juga sebut nama aku kan. Iya. Nah di situ aku gini loh Bang. Aku ini bukan, soalnya aku menyebar tiket itu karena aku peduli. Aku itu aja peduli. Aku memikir gini. Aku 6 tahun berantem sama Nikita Mirzani. Aku 6 tahun berantem, jadi aku pikir gini, apa salahnya aku mendukung dia, karena aku ingat sama anak-anaknya, yang adalah anak-anaknya 3 orang nggak bisa mencari nafkah. Jadi aku pikir kalau filmnya aku berbagi lah, nggak mungkin aku berbagi ke Nikitanya, aku berbagi ke orang-orang yang pecinta Nikita, yang kebetulan masalahnya kan soal korban skincare overclaim Bang. Jadi aku bilang, siapa yang merasa skincare korban overclaim, aku bukain tiket online. Kalian bisa klik seluruh Indonesia, klik di bio-nya aku, bio Instagram aku, bio Twitter aku, bisa diklik. Dan itu yang dia bilang aku bohong, itu yang dia bilang aku nggak punya duit, itu yang dia suruh aku ke rumahnya seperti aku seorang pengemis. Jadi secara tiket itu sudah berjalan Bang. 563 orang sudah mengambil tiket itu, tiket online. Itu ada buktinya semua, nanti aku tunjukin. Terus VT-nya yang aku bilang tiket menyebar tiket itu sudah beredar sekitar 250 orang yang melihat di Twitter atau Instagram. Nah, kalau jika dibilang kalau aku itu bohong, sampai hujat-hujatan itu banyak sama aku. Dan sampai kemarin satu harian itu aku benar-benar trauma kalau diwawancara, karena aku takut tiba-tiba didatangi, diunjuk-unjuk lagi. Sampai trauma itu sebenarnya aku Bang kemarin itu. Aku wawancara, pengen lihat-lihat, makanya aku pikir apa ini aku harus lakuin apa ya gitu.
Ya, jadi ini kan ada satu orang namanya Satria Mulia Iya. yang setiap aktivitasnya Mbak Tessa kemudian dia dianggap mengganggu. Iya. Mengganggu ini ada mengganggu dengan caci maki, cemooh, ada dengan tindakan-tindakan yang provokatif, Iya. ya. Jadi kalau dalam hukum itu kalau kita mau pidanakan bisa terkena perbuatan tidak menyenangkan. Itu satu. Tapi kalau dia bercerita ribut-ribut, menghina-menghina, kemudian di depan kamera, kemudian dia tahu ini akan terpublikasi, berarti kan terkenalah untuk pencemaran nama baik. Jadi sekarang ini kan persoalannya adalah Mbak Tessa kemudian merasa terganggu oleh orang ini kan, Iya, si Bang. siapa Satria Terganggu dan aku takut. Mulia dan takut. Nah makanya Mbak Tessa datang ke saya Iya. untuk minta bantuan. Iya. Tapi baiknya kita sampaikan kepada Satria Mulia ya, jangan lagi dengan adanya tayangan ini, jangan lagi kemudian mengganggu Mbak Tessa Mariska, baik dengan cara apapun, dengan kata-kata verbal, dengan tindakan-tindakan non verbal dan lain-lain yang mengarah kepada nanti terkena jeratan pidana begitu. Jadi kita bahasanya menegur si Satria Mulia ini secara terbuka di depan publik supaya dia jangan mengganggu lagi Mbak Tessa Mariska. Itu kan? Jadi kita sampaikan buat Satria Mulia jangan mengganggu lagi apapun, kalau ada acara apapun yang terkait dengan Mbak Tessa jangan kemudian mengganggu. Mengganggu nanti saya maju nih. Nanti saya bikin persoalan pidana dengan Anda gitu. Ya kan begitu kan? Iya, Bang. Gitu. Jadi itu solusinya. Biasa sendiri kemarin sempat ada fisik gitu Kak, ada yang terluka atau Ya, aku kalau misalnya kalau untuk dia, aku ditahan sama security, makanya aku tadi demam kan, sakit satu harian, badanku dikecekal sama security karena aku berusaha maju, ditarik lagi berusaha maju. Kalau untuk dia sih aku nggak dapet. Aku jujur kemarin itu ya namanya diserang gitu ya, memang aku pertama kaget, aku diem, terakhir tuh datang juga ini aku mau nyerang dia, tapi ditarik sama security, jadi barang itu lagi sakit itu. Kalau untuk dia sih dia nggak dapet, dia juga ditarik sama security, ditahan juga, jadi nggak dapat. Tapi imbasnya ini kan kayak kayak hujatan netizen, bilang aku betul-betul pansos, bilang aku bohong, bilang aku dua kaki, bilang aku apa yang diomongin dia tuh seolah-olah benar karena dia teriakin depan umum gitu loh. Sedang di situ aku diem tuh kaget gitu, kaget nggak siap. Gimana sih orang lagi ini tiba-tiba datang, mana aku kalau misalnya aku diserang dia siap, aku nggak pakai baju apa ya, baju daerah, baju kebanggaan daerah ya, kalau aku tahu dia nyerang gitu. Nah, aku pikir kehormatan aku sebagai wanita jujur ya, kayak aku kayak dia apa ya, kayak dilecehkan banget gitu sama dia itu. Kayaknya fisikis aku jujur kemarin seharian aku hampir takut wawancara. Aku wawancara di mana tuh aku sampai ngeliat kanan kiri, aku dia serbu aku lagi, takut nggak ada orang dia hajar aku. Itu yang aku dihajar memang ada hukum, tapi kalau kita udah benyok pertama mungkin sakit juga. Itu yang aku kemarin takut banget. Situ aku seharian tuh takut banget kemarin. Ya makanya sekarang kita tegur nih secara langsung ya, supaya yang namanya tadi siapa namanya? Satria Mulia jangan lagi mengganggu atau berbuat yang kemudian tidak pantas terhadap Mbak Tessa Mariska. Kalau itu lagi dilakukan, nah, Anda akan berhadapan dengan hukum pidana. Mbak Tessa sendiri akan melaporkan kejadian yang kemarin ke pihak berwajib atau seperti apa Mbak Tessa? Kalau aku tadi sih aku jujur, aku pengen laporin dia yang soal dia bilang penggiringan opini, yang dia bilang aku tidak ada duit dan itu berita hoax kalau aku menyebar 1000 tiket untuk film Nikita Mirjani Sirik, dia tuh bohong, tidak ada duit, dan aku berarti penyebaran hoax, berita palsu kan. Secara itu sudah aku omongin di semua platform sosmed aku. Yang nonton sudah hampir 250.000. Jadi aku dibilang palsu dan itu dibilang tidak ada. Gue jamin itu tidak ada tiketnya itu. Ya, jadi memang ini kan masuk dalam unsur pencemaran nama baik, ya kan. Hanya saja dalam laporan polisi, kalau kita bikin laporan polisi harus ada somasi dulu kepada yang bersangkutan. Cuman kan ini kan kita anggap hari ini adalah somasi terbuka secara lisan, secara verbal kita sampaikan kepada Satria Mulia supaya Anda, karena ternyata ada melakukan pencemaran nama baik, diduga Anda minta maaf lah kepada Bu Tessa Mariska, kan begitu kan? Atau Anda jangan lagi berbuat hal-hal yang kemudian membuat ya sesuatu yang tidak pantas, mengganggu
kepentingan orang, mengganggu nama baik orang, mengganggu secara verbal maupun apapun juga, termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan, jangan lagi dilakukan. Kalau ini sekali lagi dilakukan, Anda terjerat pidana. Karena ini salah satu bentuk somasi terbuka yang kita sampaikan secara lisan ya. Kita anggap saja Mbak Tessa, saya kuasa hukumnya. Ya kan Pak? Ya, oke, jadi begitu ya. Ini pesan terbuka kepada yang namanya Satria Mulia. Oke. Mbak Tessa, ada yang mau disampaikan ke Satria? Ya aku akan berterima kasih Bang Deo. Aku pasti aku akan penjuru hukum karena visi aku yang dimakan. Soalnya karena ini takutnya kasus ini kita bicara ini kan panjang. Jika aku hadir misalnya di pengadilan atau di mana, aku jadi ketakutan untuk hadir karena aku takut dia serang aku lagi. Jadi aku secara nggak langsung aku minta berlindung lah di sini kepada Bang Deo. Ternyata Bang Deo udah, ini berarti somasi ya Bang ya? Ya ini somasi terbuka. Ya, kalau yang nggak minta maaf berarti kita lanjut LP ya Bang? Bisa lanjut. Ya, jadi aku minta maaf sebelumnya. Aku nggak mengenal Anda. Saya tidak pernah mengenal Anda sebelumnya waktu Anda bermasalah dengan waktu itu dengan Rizky Bilar yang saya menjadi saksinya yang dilapori oleh Indra Radigan. Sebelumnya saya tidak pernah mengenal Anda. Jadi maaf kalau Anda lebih tahu tentang saya daripada orang-orang yang mengenal saya. Seolah-olah saya itu pengemis, seolah-olah itu saya harus ke rumah kamu gitu, meminta gitu. Kayak saya pengemis gitu. Itu yang aku pikir apa banget ya, menghina banget. Padahal saya nggak kenal kamu. Terus kamu suruh saya datang ke rumah kamu minta duit gitu maksudnya. Kamu yakin saya nggak punya duit? Kamu yakin saya itu bohong? Padahal saya sudah edarin. Berarti kalau saya sudah edarin, berarti saya ini public enemy banget, mengedarin berita yang tidak ada kebenarannya. 1000 tiket yang saya lempar untuk film Sirik Nikita Mirzani itu hanya kepedulian saya kepada seorang Nikita Mirzani. Karena saya tahu dia di dalam sana dia nggak bisa mencari nafkah buat anak-anaknya. Saya tahu anak-anaknya tidak bisa 100 hari loh Nikita sudah ditahan. Saya berbuat ini karena saya pikir dia seorang wanita. Saya juga pernah menjadi single parent. Hanya itu yang saya buat. Nggak ada niat saya mau pansos. Kalau saya mau pansos tahun 94 saya udah bermain sinetron sama Nika Ardila. Saya udah bermain sinetron sama Risdayanti. Saya sudah bermain sinetron sama Sarah Sehan. Kalau saya mau pansos nggak perlu sekarang saya pansos. Itu menghina. Kamu nggak mengenal saya tapi kamu sudah mengonotasikan saya seorang pengemis. Siapa yang pernah saya minta duitnya? Artis mana yang pernah saya minta duitnya? Artis mana yang pernah saya pinjam duitnya? Sehingga segitunya kamu ngomong ke saya. Katakan artis mana yang pernah saya pinjam duitnya? Artis mana yang pernah saya bohongin duitnya? Artis mana yang pernah saya curi uangnya? Saya sampai saat ini saya tidak pernah melakukan itu. Ya, boleh ngomong ngatain saya, tapi jangan harga diri saya yang kamu nyatuin di sini. Saya niat saya baik, tapi niat saya baik. Oke, kalau kamu nggak percaya nggak usah menghina saya. Saya jamin dia nggak punya duit si Tessa itu. Saya jamin dia itu bohong. Padahal semua itu saya berbuat hanya untuk korban. Saya mau menyenangkan korban skincare. Karena asal muasal Nikita Mirzani ditahan sampai sekarang 100 hari nggak keluar hanya karena skincare. Paham kamu? Saya peduli karena saya pernah merasakan saya menjadi ibu tunggal. Saya peduli karena saya merasakan anak saya kalau waktu tidak bisa makan, saya kepala jadi kaki jadi kepala, itu saya lakukan. Jadi kepedulian saya, kamu nggak pernah menjadi wanita, jadi kamu nggak tahu gimana saya penggiringan publik, kamu bilang saya buka 2 segala macam. Untuk apa saya menyembah-nyembah orang? Gak perlu saya menyembah seorang Nikita Mirzani. Kalau dia udah gak baik sama saya, gak begitu saya lakukan. Kamu tahu 2 bulan sebelum Nikita masuk, dia sudah berapa kali masuk ke lab saya. Postingan saya pun diposting ulang sama dia. Dan dia ketemu sama Saiful Jamil waktu ngejenguk. Dia menyampaikan, bilang sama Kak Tessa Mariska, saya berterima kasih sama Kak Tessa Mariska. Sampai Saiful Jamil ngomong, apa yang kamu lakukan sama Nikita, berbuat apa? Saya bilang, saya gak pernah berbuat apa-apa. Jadi di saat film dia ini tayang, film Sirik dia tayang, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya memberikan
hanya 100.000 tiket karena sepasang mata Nikita Mirzani tidak bisa melihat film itu. Saya wakilkan dengan 1.000 pasang mata yang bisa melihat film mewakili Nikita Mirzani yang menjadi korban stinker. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi itu yang saya pikir, ya terima kasih. Jika ada celah pidana di sini, saya akan tetap lanjut. Saya tetap lanjut Bang, karena harga diri saya di sini Bang. Ya, jadi kita sampaikan kepada Satria Mulia ya. Dan kita juga nggak tahu alamatnya di mana, tapi yang jelas dia pasti harapannya melihat tayangan ini. Jadi ini salah satu bentuk somasi terbuka kepada yang bersangkutan. Jadi harapannya dia minta maaf atau kemudian berikutnya nggak mengulangi perbuatannya lah. Kan begitu somasi isinya kan. Jadi kita tunggu aja lah nanti ya. Bisa. Siap, terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Masid, terima kasih.